Ini serotnya lagi, Pak. Dekat dia, Pak. Oh, ngedekat? Makin dekat lagi dari 5 meter itu tadi. Nah, di belakang saya. Jadi dekatnya tuh nggak jalan gitu, tahu-tahu di belakang gitu. Jadi tuh biasanya teman-teman dari dunia lain juga ikut ngumpul buat ikutan cerita di sini. Nah, ternyata teman-teman makhluk lain yang di sini lebih senang sama mereka. Nah, itulah orang-orangnya. Coba Mas Rendro dikasih sedikit orang-orangnya, teman-temannya. Nggak kelihatan. Di pojok-pojok yang nggak kena lampu kamera, ya memang mereka berlindungnya jauh lebih banyak. Ada potongan kaki. Waduh. Tapi nggak tahu mau kemana ya, dia kejebak di situ. Cantik tuh. Nah, Po, ini tiba-tiba hilang nih, Po, koneksinya Emang nih. sudah biasa setiap kita tapping ya kan. Ada aja yang selalu jahil ya. aja ada. Soalnya nggak tahu, itu selalu ada hambatan ya. Selalu. Dan kita emang selalu malam Jumat sih, Po ya. Iya, usil Jadi kita pasti. walaupun tayangnya malam Jumat, kita tapping, tapi kita tappingnya tetap malam Jumat juga, gitu. Tapi ceritanya Mas Aris. Tapi kita udah dapat. Jadi emang Po, kalau pemancing-pemancing tuh ya, mancing baramundi biasanya ikan-ikan nokturnal emang biasanya kita malam. Jadi Malam. sore kita berangkat, malam besok pagi baru kita pulang, biasanya kayak gitu. Tapi emang nih kasusnya Mas Arik nih agak serem juga ya. Jadi si Kuntinya itu bener-bener kayak nakutin dia, kayak mainin dia ya. Iya. Ini Po, gue ada kiriman gambarnya. Kalau lu mau lihat tempat dia mancing, kalau nggak salah dia kirim gambar tadi sama gue di handphone. Kalau misalnya mau lu lihat, gue bisa kasih lihat sih. Bentar, Po. Nih, ada nih, nah ini tempatnya ini. Kalau lu mau lihat. Emang bener di sini. Siapa tahu lu bisa ngeliat tuh ya. Siapa tahu ada emang. Tempatnya dia yang bilang gubuk. Ada satu. Ada satu. Ya emang sengaja, bener yang lo cerita sih, memang sengaja ditanam, entah ya, tapi memang sengaja ditanam jaraknya jauh-jauh, jadi kayak dalam mungkin satu petak ya, Cek? Ya dalam satu petakan itu kayak ada beberapa, jadi bukan cuma si Miss K doang, ada Oh, oke. si Bapak P Oh, ya? juga. Ya memang muncul buat nakut-nakutin tugasnya. Oh, cuman nakut-nakutin doang ya? Nakut-nakutin doang, ya iya. Ya, jadi emang bener ya cerita teman-teman kalau misalnya emang ditaruh-taruh tuh emang ada berarti ya? Iya memang benar. Cuman tadi yang Mas Aris itu amazing. Jadi kalau yang tadi dengar ceritanya Mas Aris, kan dia sempat bilang tuh diketawain. Memang kalau ketawanya itu bukan, kalau misalnya di TV-TV kan suka ada translate subtitlenya. Bukan ejaannya itu bukan hihihi, bukan hi, tapi ejaannya ki. Jadi hampir mirip kayak ringkikan kuda, tapi dia jauh lebih geli banget ketawanya. Oh ya? Gitu. Serem juga ya ternyata ya. Tapi kayaknya hari ini kita lebih fun ya. Kita tertawa di atas penderitaannya Mas Aris. Padahal dia tadi udah ceritanya udah agak-agak serem ya, tapi kita tetap nggak bisa karena ngebayangin dianya ketakutannya tuh lucu ya. 10 meter, ngedeket ke 5 meter, terus habis itu di belakang jarak cuma 2 meter. Udah sih itu memang otomatis freeze pasti. Ini serotnya lagi, Pak. Dekat dia. Oh, ngedekat? Makin dekat lagi dari 5 meter itu tadi. Nah, di belakang saya. Jadi dekatnya tuh nggak jalan gitu, tahu-tahu di belakang gitu. Tapi emang sempat merinding sih gue denger ceritanya dia. Nah, kalau gitu kita ngebahas yang di sini lagi, Po, seperti biasa. Karena biasanya kalau misalnya kita tapping di sini nih, di tempat ini, ada aja nih nggak beberapa kayaknya nih, ada banyak nih hari ini juga ya. Jadi tuh biasanya teman-teman dari dunia lain juga ikut ngumpul buat ikutan cerita di sini. Nah, kali ini ada yang mau cerita nggak sih, Po? Ada apa? Atau emang cuma stay doang aja nggak dengerin kita ngomong? Kalau hari ini gue berasanya agak ringan, gue nggak kenapa, kayak gue nggak tahu ya ada yang deketin apa enggak, tapi gue berasa hari ini gue lebih ringan dari kemarin-kemarin. Behind the scene-nya kan gue bilang, kita orang-orang lama mungkin udah bosan Oh, karena ada oke. yang baru. Oh, iya. Jadi ada yang Jadi hari ini Ada umpan lambung. jadi hari ini kita punya temen baru datang. Jadi ada teman-teman belakang kamera. di belakang kameraan gini, kita punya teman. Sebenarnya mereka nih juga ini youtuber horor. Horor. Nah, jadi kita akan rencana kolaborasi sama mereka, Po. Tapi kali ini mereka mau ngeliat dulu kita gimana. Ya, ternyata teman-teman makhluk lain yang di sini
lebih senang sama mereka. Nah, itulah orang-orangnya. Coba Mas Rendro dikasih sedikit orang-orangnya, teman-temannya. Nggak kelihatan. Nah, ada apa, Po, yang mereka, Po? Kalau boleh tahu. Kalau yang kepo sama pas dari pertama kita tapping iyalah kayak biasa. Tapi gue pikir ada yang diri lagi ngeliatin kita tapping di situ. Terus ada yang di sebelah sana kepalanya patah gitu. Nggak tahu sih, gue cuma ngelihat kayak gini doang. Tapi dia stay doang, nggak Stay ngapain ya? doang. Okay. Yang di sini tadi bergerak dari tadi. Biasanya kan kalau kita tapping dia cuma di pojok Diem sana gitu ya? aja, kayak kan gue bilang iya pundung lu jangan ke sana ntar dia pundung gitu kan. Ke pojok. Nah hari ini tuh entah karena faktor apa dia bergerak ke sini tapi gue masih nggak bisa ngelihat mukanya. Cuman behind the scene sebelum tapping ini tadi ngeliat satu foto teman-teman YouTuber yang nanti kita akan collab chat. Fotonya itu sebenarnya foto malam hari, bangunan tua, terowong. Sebenarnya gue nggak ngelihat itu terowongan, tapi yang gue lihat itu cuma bangunan tua, ada tiang-tiangnya. Memang banyak sampah berserakan di bawahnya. Cuman memang ketika ngelihat foto itu tuh langsung otomatis banyak banget dari yang mulai memang wallahu alam korban di situ atau yang yang kategorinya tuh penunggu asli gitulah misalnya. Cuman memang sosok yang sangat menonjol itu adalah si perempuan di pojok. Ini gambarnya. Oke, Po. Kenapa nih, Po, sama gambar ini, Po? Itu di depan sebenarnya ada yang kayak kepala doang, tapi kayak celuk bak gitu doang tuh, setengah gitu gue ngeliat. Oke, udah lu mau pegang kalau gitu. Kaget sih. Surut dia nempel. Terus itu rame. Ada yang melintang tuh. Mungkin wujudnya kayak ular. Di pojok-pojok yang nggak kena lampu kamera, ya memang mereka berlindungnya jauh lebih banyak. Ada potongan kaki. Waduh. Ada, ya gue nggak tahu ya, mungkin namanya TKP kayak gini ya, namanya orang-orang ya, gue nggak tahu. Tapi Ini yang bikin lu nyesek itu karena mungkin karena kejadiannya, Po. Jadi ada yang diri di sini, Cep. Ini ada yang diri di sini, dia cuma ngeliatin, mungkin teman-teman yang pas lagi ngambil gambar, dia diri di sini. Nih, sini. Dia diri di sini, ngeliatin doang. Sosoknya bukan seperti jin pada umumnya. Gue bilang jin ya, bukan pada umumnya. Bukan yang kayak tadi diceritain sama Mas Aris, tapi ini sebenarnya sosoknya sosok perempuan. Masih muda, cantik, rambutnya sedang, nggak panjang nggak pendek, bajunya juga baju santai, casual, pakai kayak gue ngeliatnya sih sebenarnya kayak rok either orange atau either merah. Terus dia pakai sepatu sebelahnya hilang, sebelah sininya ada berdarah-darah. Rasa sedih kali ya, rasa sedih. Terus Itu yang datang ke sini bukan sih? Iya. Dia kedatang ke sini tuh mau menceritakan sesuatu kah atau memang dia mau lihat doang kita tapping? Kita syuting. Sorry. Hah? Lu minum dulu deh. Lu minum gak? Lu minum dulu. Nah, penasaran kan? Nanti kita bakal ngundang pokoknya teman-teman itu suruh hadir di sini, Po. Biar dia juga tahu. Biar dia juga, ya kita kan tahu ya, karena kita belum kesana. Tapi kan mereka udah merasakan. Nah, jadi dia mau cerita nih. Kenapa kayak waktu pernah lu cerita masalah si itu kan, si yang meninggal itu. Nah, ini dia mau cerita juga atau gua nggak tahu ya, kan ada ya yang penasaran minta ditolong lah ibaratnya. Biar jasadnya tenang maksud gua. Ada yang biasanya kayak gitu kan. Kalau ini dia sepi. Dia kesepian. Dia nyari orang.
buat nemenin dia. Kaderullah memang pas teman-teman ke sana ya dia nyari sebenarnya sih dia nyari jalan pulang. Oke. Oke. Apa namanya? Dia ceritanya sebenarnya pendek sih, cuman bilang mau pulang gitu doang. Ini tuh kasusnya sama yang kayak kemarin. Liv. Iya, yang itu cuma bilang gue cuma pengen kerja, itu tuh cuma pengen pulang. Jadi ketika memang ada yang datang ke sana, ya dia langsung tertarik karena dia bukan bareng-bareng sama makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Dia secara ini terpisah gitu, maksudnya kayak dia bukan anak situ sebenarnya. Terus ya tapi nggak tahu mau kemana, ya dia kejebak di situ. Cantik sih. Iya, tapi gimana? Kita juga harus ngomong kalau kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau dalam Islam juga sebenarnya itu kan cuma wujud dari itu, karena sebenarnya kalaupun misalnya si gadis ini adalah dulunya manusia lalu misalnya meninggal gitu misalkan, ya ini kan wujud korinnya kan yang menyerap kesedihannya mungkin. Tapi kok lu minum lagi dah. Serem ya? Iya. Iya, lu udah gak jelas nih. Kalau kayak gini, ini agak ngeri nih. Kalau udah kayak gini nih agak nih biasanya nih. Lu dia suruh minum dulu biar dia tenang dulu sebentar. Ini makanya. Coba lu minum dulu dah. Masa masih di situ kan ya? Si wanitanya ya? Cuman dia tuh, gue tuh penasaran karena dia tuh bukan kayak yang kemarin yang bener-bener bertutur berkata. Dia tuh diam aja. Diam, cuman bilang mau pulang, tapi dia cuman cicing di situ, nggak ngapa-ngapain, tapi kagok gue. Atau masih ada yang dibikin dia susah buat pulang, atau maksud gue atau apa gitu, maksud gue dia bisa jalan ke sini, maksudnya dia bisa tiba-tiba ada di sini, padahal kan dia di tempatnya beda, tapi kok dia bisa ke sini terus dia nggak bisa pulang tuh maksudnya gimana gitu? Kalau jin ya tidak terikat tempat kayak manusia yang membutuhkan sarana transportasi bisa aja dia ke sini. Ya mungkin karena merasakan terpanggil karena kita omongin apa segala macem. Cuman ya dari yang lainnya cuman dia doang di situ, atulah dia nempel di pintu kaca. Gue cuman ngeliat ada darah-darahnya. Dia meninggal karena dipukul atau gimana ya? Oh gitu. Kok serem ya? Tapi tempat dia meninggalnya di situ. Enggak. Oh enggak. Loh, dia bisa sampai situ? Dia dibuang di situ. Oh serem banget. Jadi gue ceritain sedikit aja ya. Tempat yang Empok lihat itu underpass, adalah salah satu underpass di Jakarta yang beberapa kali banjir. Nah, kita nggak tahu kalau menurut Empok kan tadi dia dibuang. Kita nggak tahu dibuangnya itu setelah banjir, sebelum banjir atau gimana. Karena katanya sekarang itu tuh tempat emang orang agak takut lewat situ. Jadi semenjak kejadian itu tuh sampah dan banyak apapun berserakan, makanya agak penasaran kok dia bisa dibuang di situ gitu, apa karena emang itu tempat sekarang udah jarang dikunjungin orang, jadi sepertinya aman kalau dibuang di situ gitu loh, dan segala macamnya gitu. Tapi yang pasti sih cuman dia kesepian mau pulang. Ya itu wujud kamuflase ya, wallahu alam, gue nggak tahu. Cuman yang dibilang cuman sepi mau pulang. Makanya ketika ada yang datang tuh kayak jadi kesenangan sendiri karena dia tuh nggak gabung sama komunitas yang ada di situ. Mau main lah, mau ikut lah, mau ngintilin lah. Temen-temen yang kemarin tapping di sana mungkin jadi diikutin terus, dikintilin. Dan karena mereka tuh bisa membaui manusia loh. Mereka mengikuti bukan wujudnya, tapi mereka mencium baunya. Mungkin karena yang tapping ada di sini, jadi baunya udah kayak sinyal dateng lah, set langsung gitu. Diomongin nih, baunya situ, set dat. Lu pakai bawa orang baru, lu yang pakai bawa makhluk baru ke sini nih. Yang di sini udah banyak, pakai dibawa-bawa lagi. Tapi nggak apa-apa ya, sama makhluk-makhluk di sini aman-aman aja ya. Enggak sih, aman-aman aja sih. Dan sepertinya kita hari ini tuh lebih tenang. Gue nggak tahu kenapa ya, Po. Gue nggak tahu hari ini gue nggak terlalu merasa berat. Biasanya gue dengar bunyi-bunyi ini nggak sama sekali, gitu kan. Terus nggak tahu mungkin karena banyak suara-suara pengajian, gue nggak ngerti ya. Tapi hari ini berasanya di sini biasanya gue berasa berat, dingin. Dan ini gue nggak sama sekali hari ini.
Gue ngerasa hari ini gue nggak diganggu, walaupun mungkin gue nggak tahu ya, tetap ada yang nemplok, gue nggak tahu, tapi gue ngerasa hari ini gue nggak diganggu sama sekali, nggak dijailin sama sekali kan gue hari ini. Sama sekali nggak ada perasaan gue merinding-merinding karena tadi dengar cerita kan, Iya, kebayang akhirnya. Kita tervisualisasi. Tapi hari ini gue nggak kenapa-napa, jadi hari ini gue berasanya enak, fine banget. Enaknya ceritanya juga tadi berkesan Iya. banget ya. Jarang-jarang kita bisa Yuk. ketawa-ketawa. Gitu, dan hari ini teman-teman gue nggak jahil buat ngejailin kita. Ada suara-suara yang nggak jelas, ya nggak? Tapi tadi emang ya kalau balik lagi ke teman-teman yang mancing emang seperti itu biasanya. Kalau malam-malam kejadian-kejadian itu emang sering banget mereka temuin sih kayak gitu. Tapi ya namanya pemancing, kadang-kadang mancingnya mereka nggak boleh gangguin kerja. Jadi emang kalau pemancing udah hobi, bukan cuma mancing kayaknya. Kalau hobi apapun, kalau misalnya itu mau angker kayak gimana pun tetap bakal dijalanin sih, namanya hobi kan. Gitu. Pok, kayaknya kita udahin aja dulu kali Po ya. Gue agak-agak takutnya malah tambah malam juga, semakin ngumpul juga gitu kan. Tapi pada penasaran kan sama YouTuber yang tadi kita ceritain. Next kita mau ngundang mereka nih, Kita collab istilah. Entah kita datang ke sini atau kita ke sana. Masih penasaran kan? Pokoknya nanti kita bakal gabung sama mereka dan mereka pasti bakal cerita Betul. apa yang udah pernah mereka rasain. Sip. Kita kulik ya, Pok? Betul. Oke, kalau gitu. Oke, Pok. Kalau gitu kita undur diri dulu, kita pamit. Jangan lupa. Oh iya, jangan lupa tonton terus channelnya, YouTube-nya Trans7. Jangan lupa di-subscribe juga supaya dapat notifikasi tayangan-tayangan yang oke dari channel digitalnya Trans7. Ya, kalau gitu kita undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.